Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iwana Di Mahawibuna dengan NIM 2215051049 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan dari kelas B. Adapun komponen yang saya gunakan untuk merakit komputer ini adalah yang pertama, yang paling penting adalah mainboard atau motherboard. Yang kedua adalah prosesor, yaitu otak dari komputer ini. Yang ketiga adalah hard disk. Yang keempat adalah RAM. Yang kelima adalah fan prosesor. Yang keenam adalah power supply. Dan yang ketujuh adalah ada kabel-kabel SATA. Tidak hanya itu, saya juga menggunakan obeng untuk mengencangkan baut-baut yang perlu dikencangkan. Baik, komponen yang pertama kali saya pasang adalah prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Tidak hanya itu, prosesor juga sebagai tempat pemrosesan data maupun tempat pengolahan data ataupun informasi. Untuk memasang prosesor ini, kita perlu memperhatikan tanah panah yang berada pada prosesor ini. Lalu kita cocokkan pada sisi rumpang yang berada pada mainboard. Jika dirasa sudah kuat dan tidak tergeser lagi, maka prosesor bisa ditutup dan dikaitkan tuasnya agar prosesor ini melekat. Baik, yang selanjutnya adalah fan prosesor. Fan prosesor ini berfungsi sebagai pendingin suhu dari prosesor tersebut saat digunakan. Untuk memasangnya, kita perlu mengenorkan baut-baut yang berada pada fan prosesor ini. Karena fan prosesor ini sudah lumayan lama dan cukup rusak, maka fan prosesor ini tidak bisa melekat di mainboard. Mohon untuk dimaklumi. Setelah semua terasa masuk ke dalam mainboard, kita hanya perlu memutar baut ini ke arah berlawanan dari tanda panah tersebut. Selanjutnya, kita hanya perlu memasukkan soket ini di mainboard untuk menyalakan fan prosesor ini. Yang selanjutnya adalah RAM. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat aplikasi dijalankan pada PC atau komputer. Untuk memasangnya, kita hanya perlu melihat pembatas atau sekat yang berada pada RAM, lalu kita akan mencocokkan dengan sekat yang berada pada mainboard. Pastikan sekat tersebut tidak istilahnya salah. Jika dirasa sekatnya sudah bisa masuk, kita hanya perlu menekannya sampai pengunci pada RAM ini menutup seperti ini, dan RAM sudah terpasang dengan kuat. Baik, yang berikutnya adalah hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dari sebuah data maupun file-file yang berada pada PC ataupun komputer. Untuk memasangnya, kita perlu memasukkan kabel SATA ini di mainboard dan juga di hard disk. Pastikan SATA ini tidak terbalik pemasangannya. Lalu kita masukkan juga pada hard disk, port SATA pada hard disk. Baik, yang selanjutnya adalah VGA. VGA ini merupakan informasi pemrosesan grafis pada komputer. Fungsi dari VGA ini adalah meningkatkan kualitas yang ditampilkan pada komputer, kualitas grafis. Untuk pemasangannya, kita hanya perlu mencocokkan slot ini, slot VGA, dengan VGA itu sendiri. Jika semua komponen sudah terpasang pada mainboard, kita hanya perlu memasang mainboard pada casing dari PC tersebut.
Nah, selanjutnya kita perlu memasangkan power supply ini pada casing dari PC ini. Yang selanjutnya kita perlu memasangkan harddisk ini pada casing dari komputer ini. Setelah dirasa pas, kita perlu mengencangkan baut-baut atau memasang baut-baut pada harddisk ini. Selanjutnya, kita perlu memasangkan konektor yang berada pada power supply ke harddisk ini agar harddisk bisa menyala. Yang selanjutnya, kita perlu memasangkan konektor yang berada pada power supply ini kepada motherboard. Pastikan pengait ini sejajar dengan pengait yang berada pada motherboard agar soket ini bisa masuk dengan sempurna. Jika sudah masuk, kita lanjut dengan soket yang kedua yang berada pada sampingnya. Juga dipastikan soket ini pengaitnya sama dengan yang berada pada mainboard. Yang selanjutnya kita perlu memasangkan kabel USB dengan soket yang berada pada mainboard ini. Pastikan pemasangan ini sesuai dengan sisi rumpang yang berada pada mainboard. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun salah prosedur dalam pemasangan tersebut, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.